saya Siti Diniati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi dua, yaitu yang pertama sel darah merah atau eritrosit, dan yang kedua sel darah putih atau leukosit. Oke, yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Bagian utama dalam sel darah merah, yang pertama untuk laki-laki ada 5 juta sel darah merah, dan untuk perempuan 4 juta sel darah merah. 200 juta molekul hemoglobin atau Hb. Hemoglobin mempunyai fungsi yaitu mengikat oksigen di paru-paru dan mengedarkan ke seluruh tubuh atau ke seluruh jaringan tubuh. 4 Hb oksigen, 2 Hb ditambah 4 oksigen, berarti itu warna darahnya berwarna merah. Dan yang kedua ada darah putih atau leukosit. Jumlah leukosit ternyata lebih kecil dibanding eritrosit, yaitu sel darah merah, dan darah putih juga berukuran besar dibanding eritrosit dan berukuran cekung dan bulat. Sel-sel ini dapat bergerak bebas secara amoeboid serta dapat menembus dinding kapiler. Leukosit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama plasmanya yang berguna dan yang kedua plasmanya yang tidak berguna. Plasmanya yang berguna yaitu yang disebut granulosit, dan yang kedua plasmanya yang tidak berguna yang disebut agranulosit. Terus leukosit sendiri dibentuk dalam sumsum tulang merah, limpa, kelenjar limpa, dan jaringan. Tugas utama leukosit yaitu memakan semua kuman atau penyakit dan benda-benda asing lain seperti bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya ada keping darah atau trombosit. Keping darah berbentuk oval, tidak berinti, berukuran kecil, yaitu sekitar 3-4 mm. Pada umumnya, setiap milimeter kubik terdapat darah 150.000 sampai 350.000 trombosit. Trombosit dibentuk dalam sumsum tulang dan mempunyai umur yang kurang dari 10 hari. Enzim ini berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, di sini juga ada skema pembekuan darahnya. Yang pertama ada trombosit pecah. Apabila trombosit yang keluar bersama darah akan pecah karena bergesekan dengan luka, maka akan mengeluarkan trombokinase. Di sini trombokinase memiliki bantuan-bantuan ion dan mengubah menjadi protombin. Dalam darah akan menjadi trombin. Dari protombin ke trombin yaitu memiliki vitamin K. Terus langsung ke sini yaitu fibrinogen. Fibrinogen yang ada dalam menjadi benang-benang yang disebut fibrin. Nah, fibrin itu yaitu benang-benang halus yang bisa menutup luka sehingga tidak akan keluar darahnya. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah ini berbentuk bulat dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada 3 macam pembuluh darah. Yang pertama yaitu arteri, yang kedua ada vena, dan yang ketiga ada kapiler. Ketiga pembuluh darah tersebut selalu berhubungan satu dengan lainnya dan membentuk suatu sistem. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri yang membawa darah dari bilik kiri menuju seluruh tubuh disebut aorta. Sementara itu, pembuluh yang membawa dari bilik kanan menuju paru-paru disebut arteri pulmonaris. Arteri mengandung darah kaya oksigen, kecuali arteri pulmonaris mengandung darah kaya karbon dioksida. Arteri bercabang-cabang membentuk cabang kecil yang disebut arteriol. Arteriol ini membentuk cabang-cabang lebih kecil dan ujung-ujungnya berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Cabang-cabang ini disebut dengan kapiler. Yang kedua, pembuluh balik, bisa disebut dengan merupakan pembuluh yang membawa darah ke jantung. Vena bercabang-cabang membentuk venula. Venula membentuk cabang-cabang lebih kecil yang disebut dengan kapiler. Vena yang berhubungan langsung dengan jantung atau paru-paru dikenal dengan vena cava. Vena mengandung banyak darah kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis mengandung banyak oksigen. Vena merupakan pembuluh berdinding lebih tipis, kurang elastis, dan lubang pembuluh lebih besar daripada arteri. Pembuluh ini mempunyai beberapa katup
untuk mencegah agar darah tidak berbalik arah, seperti itu. Yang ketiga ada kapiler, merupakan pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjang arteri dan vena. Dinding sel pembuluh ini bersifat permeabel sehingga cairan tubuh dan zat-zat terlarut pada dapat keluar masuk melalui dinding selnya tersebut. Selain itu, terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler tersebut. Saya juga akan menjelaskan tentang alat peredaran darah. Di antara lain, salah satunya ada jantung. Jantung terletak dalam rongga dada. Ukuran jantung sebesar genggaman tangan pemiliknya dengan berat sekitar 300 gram. Jantung dalam sistem sirkulasi berfungsi sebagai alat pemompa darah. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi jantung manusia. Di sebelah sini ada aorta dan di bawahnya ada pembuluh darah balik kava atas. Lalu di sebelah bawahnya lagi itu ada katup pulmoner, katup, ada juga katup tricuspid, terus serambi kanan, dan ini yang di sebelah bawah ini ada pembuluh darah balik kava bawah. Ini ada bilik kanan, terus ada otot papiler. Di sini juga ada arteri koroner, ada bilik kiri, katup aorta, dan katup mitral, terus serambi kiri, dan yang terakhir ini ada arteri pulmonalis. Berikut adalah anatomi jantung manusia. Saya Sofia Fajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terbagi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Biasanya sel darah besar merujuk kepada sel darah putih ataupun leukosit, dan apabila peredaran darah kecil biasanya merujuk kepada eritrosit ataupun trombosit atau darah merah. Sel darah merah biasanya disebut dengan si pembawa oksigen. Sel darah putih atau bisa disebut leukosit biasanya juga disebut dengan sistem imun yang menjaga tubuh ini apabila luka, maka darah putih ini akan beraksi untuk melindungi dari bakteri dan menjaga kekebalan tubuh. Dan yang selanjutnya adalah materi fungsi dari peredaran darah. Fungsi dari peredaran darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Kandungan oksigen dalam darah diantaranya yaitu 0,36% sampai 20%. Dan fungsi peredaran darah yaitu mengangkat sari-sari makanan dari usus ke jaringan tubuh. Sari-sari makanan seperti asam lemak, asam amino, dan monosakarida. Dan monosakarida masuk ke dalam sistem sirkulasi melalui kapiler yang berada di pintu usus halus. Selanjutnya, fungsi dari peredaran darah yaitu mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Karbon dioksida hasil respirasi sel dilepas dari plasma dan masuk ke dalam dinding kapiler secara difusi. Kemudian dibawa ke paru-paru lalu dibuang. Yang selanjutnya, fungsi dari peredaran darah yaitu mengangkut hasil ekskresi dari jaringan dalam tubuh dalam melakukan metabolisme, menghasilkan zat-zat sisa yang beracun, misalnya urea dan asam urat. Zat sisa ini oleh darah diangkut ke ginjal untuk menjalani beberapa proses agar bisa dikeluarkan dari tubuh. Yang selanjutnya, fungsi dari peredaran darah yaitu mengatur dan mengontrol temperatur tubuh. Tubuh saat beraktivitas akan melepaskan panas yang dihasilkan dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah sehingga di seluruh tubuh terdapat kesamaan temperatur. Jika udaranya di lingkungan yang dingin, maka pembuluh kapiler akan menciut dan untuk menghemat panas tubuh. Ketika udara di lingkungan panas, maka pembuluh kapiler akan melebar dan aliran darah semakin cepat sehingga panas tubuh dapat diedarkan ke seluruh tubuh.
Yang selanjutnya, fungsi dari peredaran darah yaitu mengatur distribusi hormon di dalam tubuh. Terdapat kelenjar yang menghasilkan hormon. Hormon ini diangkut oleh plasma dan dikirim ke bagian tubuh yang memerlukannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny akan sedikit menyampaikan dari yang saya ketahui di pelajaran sains. Yang pertama, ada peredaran darah hewan dan juga fungsinya. Hewan juga mempunyai darah dan juga organ, terutama jantung dan pembuluh. Peredaran darah hewan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang terbuka, yang kedua ada yang tertutup. Ini persidangan harus dilakukan secara tertutup. Harus tertutup. Terbuka, tertutup, terbuka, Harus tertutup. terbuka, buka. Sama ada yang terbuka. Yang terbuka darah tidak melalui pembuluh darah, sedangkan yang tertutup berada di dalam pembuluh darah. Seperti contohnya hewan yang terbuka yaitu serangga. Serangga memiliki sistem peredaran yang terbuka. Serangga juga mempunyai jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung masih sederhana sehingga dapat disebut dengan jantung pembuluh. Ini juga disebut dengan helomimpa dan fungsinya itu menjaga namun tidak mengangkut oksigen. Fungsi peredaran darah adalah yang pertama mengangkut semua oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Dalam darah antara mengandung 0,360% sampai 20%. Kedua, mengangkut sari-sari makanan dalam jaringan tubuh di asam lemak, asam amino masuk ke dalam siklus melalui kapiler yang berada di dalam bilik usus halus. Ketiga, mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Itu saja yang saya ketahui. Mohon maaf bila ada salah kata dalam video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Febriani. Saya akan menyampaikan 3 materi tentang sistem peredaran darah. Materi yang pertama yaitu sistem peredaran darah pada ikan atau fishes. Ikan ini memiliki sistem peredaran darah yang unik dibandingkan vertebrata lainnya. Adapun karakteristik utamanya ada tertutup dan tunggal. Nah, tertutup ini jadi darah itu selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Tunggal itu dalam satu siklus darah hanya melewati jantung 2 kali. Lalu ada di bagian struktur jantung. Jantung ikan terdiri dari 2 ruang utama, atrium serambi dan ventricle atau bilik. Nah, atrium serambi ini menerima darah kotor CO2 dari seluruh tubuh, dan ventricle bilik ini memompa darah menuju insang. Terakhir, ada mekanisme peredaran darah. Urutannya yaitu dari seluruh tubuh CO2, jantung, ke serambi atau bilik, lalu insang atau pertukaran O2, terus ke seluruh tubuh. Jadi, jantung ikan hanya berisi darah kotor karena darah bersih O2 dari insang langsung disebar ke tubuh tanpa mampir lagi ke jantung. Nah, jadi sistem peredaran darah pada ikan bersifat tertutup dan tunggal, artinya darah selalu berada dalam pembuluh dan hanya mampir ke jantung sekali dalam satu putaran. Jantung ikan hanya memiliki 2 ruang utama loh, satu serambi dan satu bilik. Keunikannya adalah jantung ikan ini hanya dilewati oleh darah yang mengandung karbon dioksida. Setelah dari jantung, darah langsung menuju insang untuk mengambil oksigen sebelum akhirnya disebarkan ke seluruh tubuh. Materi yang kedua, ada sistem peredaran darah amfibi. Karakteristik utamanya, sistem tertutup ini, darah mengalir sepenuhnya di dalam pembuluh darah, dan peredaran darah ganda, darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam satu siklus menuju paru-paru dan menuju seluruh tubuh. Kedua, struktur jantungnya, jantung amfibi ini lebih kompleks dari ikan, yaitu 2 serambi atau atrium ini. Atrium kanan menerima darah kotor dari tubuh dan atrium kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Satu bilik atau ventricle, tempat bertemunya darah kaya O2 dan darah kaya CO2. Lalu mekanismenya peredaran darah ini, percampuran di dalam bilik atau ventricle, darah kaya oksigen dari paru-paru bercampur dengan darah kaya karbon dioksida dari serambi. Distribusi tubuhnya, darah hasil campuran tersebut kemudian dipompa keluar menuju seluruh tubuh. Oksigenasi, darah yang kaya karbon dioksida dipompa kembali ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Jadi berbeda dengan ikan ya, jantung amfibi memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik.
Karena hanya memiliki satu bilik, disinilah terjadi pencampuran antara darah bersih yang kaya oksigen dengan darah kotor. Darah tersebut kemudian dipompa ke seluruh tubuh untuk menyuplai energi, sementara darah kotor akan dipompa kembali ke paru-paru untuk dibersihkan. Nah, materi terakhir atau materi ketiga yaitu peredaran darah cacing nih. Sistem tertutupnya yaitu cacing ini memiliki sistem peredaran darah tertutup di mana darah selalu mengalir di dalam pembuluh. Jadi jantung pembuluh ini fungsi jantung dijalankan oleh pembuluh dorsal dan lengkung aorta yang memompa darah ke seluruh tubuh. Alur sirkulasinya, darah bergerak dari pembuluh atas atau dorsal ke pembuluh bawah atau ventral, lalu menyebar ke cabang-cabang kecil di setiap organ untuk pertukaran nutrisi melalui cairan interstisial. Nah, jadi sistem yang efisien inilah yang menjaga kelangsungan hidup cacing di dalam tanahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunata Liliana. Di sini, saya akan menjelaskan sistem tentang peredaran darah hewan. Yang ke-1, ada hewan burung, yaitu sistem peredaran darah hewan memiliki tipe sistem peredaran darah ganda dan sistem peredaran darah tutup. Jadi, selama satu kali beredar, melewati jantung sebanyak 2 kali. Jantung burung mempunyai bagian-bagian yang meliputi 4 ruangan, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Satu di antara ruang tersebut juga sangat sempurna. Tidak terjadi campuran kaya oksigen O2 dan darah kaya karbon dioksida CO2. Jantung memiliki bagian bilik, sekat, dan seram. Peredaran darah burung ada sistem dan peredaran darah pulmonari, vertikal, arteri, kapiler, paru-paru, dan kapiler umum. Yang kedua, dan disebut juga sistem peredaran darah mamalia dan aves, terdiri dari 2 jantung, yaitu ada atrium dan lubang sekat. Sistem peredaran darah tertutup mengalir 3 lapisan jantung, endokardium di dalam, perikardium di jantung luar, perikardium selaput berbadan. Yang ketiga, ada sistem peredaran darah dari glandula. Peredaran darah yang dinamakan reptilia. Sistem peredaran darah tertutup memiliki 4 ruangan seperti manusia. Pada jantung reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum cukup sempurna sehingga terjadinya pencampuran darah kayak O2 dan CO2. Buaya terdiri dari atrium kanan dan atrium kiri.